Bukan pertanyaan pertama kepada paslon nomor 1. Mohon didengarkan baik-baik dan akan saya ulangi sebanyak 2 kali. Bagaimana rencana dan upaya kalian untuk mendukung dan memperkuat hubungan dengan siswa, guru, dan staf karyawan sekolah untuk mewujudkan suatu kinerja yang berintegritas sebagai bukti kelayakan kalian sebagai seorang kepala dari organisasi yang akan menjadi wadah kreativitas siswa? Baik, akan saya ulangi sekali lagi untuk pertanyaannya. Bagaimana rencana dan upaya kalian untuk mendukung dan memperkuat hubungan dengan siswa, guru, dan staf karyawan sekolah untuk mewujudkan suatu kinerja yang berintegritas sebagai bukti kelayakan kalian sebagai seorang kepala dari organisasi yang menjadi wadah kreativitas siswa? Untuk paslon nomor 1, dipersilakan untuk mencari jawabannya dan nanti akan kami berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 akan diberikan oleh Indah Rahmawati Putri untuk paslon nomor 2. Baik, terima kasih. Di sini saya izin untuk membacakan pertanyaan untuk paslon nomor 2 yang akan saya ulangi sebanyak 2 kali. Apa kontribusi yang dapat kalian tunjukkan kepada seluruh warga sekolah sebagai bukti kelayakan kalian sebagai seorang calon pemimpin dengan tujuan utama yaitu memajukan dan juga mengembangkan OSIS SMA 112 Jakarta? Saya ulangi, apa kontribusi yang dapat kalian tunjukkan kepada seluruh warga sekolah sebagai bukti kelayakan kalian sebagai seorang calon pemimpin dengan tujuan utama yaitu memajukan dan juga mengembangkan OSIS SMA 112 Jakarta? Untuk paslon 2 dipersilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu, dan untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Anugerah Perdita Hasan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk paslon 3. Mohon didengarkan baik-baik. Bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif dan juga solutif yang akan kalian hadapi secara bersama, baik itu dari antara diri kalian sendiri, antara diri kalian dengan BPH MPK maupun dengan anggota organisasi lainnya? Sekali lagi saya ulangi, bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif dan juga solutif yang akan kalian hadapi secara bersama, baik itu dari antara diri kalian sendiri, antara diri kalian dengan BPH MPK maupun dengan anggota organisasi lainnya. Silakan kepada paslon 3 untuk berdiskusi. Baik, kami akan memberikan waktu selama 1 menit dan setelah itu untuk paslon nomor 1 akan kami persilahkan dan selanjutnya nanti akan dilanjut dengan paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai sejak berbicara dari paslon 1. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Mungkin saya akan mengulangi sedikit mengenai pertanyaannya, di mana intisari dari pertanyaannya adalah bagaimana rencana kami untuk memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan staf sebagai wujud integritas dalam wadah kreatif. Solusi dari kami, paslon pertama, yaitu paslon 1, ada beberapa solusi yang akan kita lakukan di sini. Poin pertama adalah kita akan membuat kegiatan inovatif seperti proker-proker dan acara baru yang juga dapat memicu keterkaitan antara murid, guru, dan staf sekalian. Seperti contohnya di acara-acara kita, proker-proker kita yang sudah terlaksana pada periode kemarin, seperti contohnya Velosta, itu mengkaitkan antara tali silaturahmi antara guru, siswa, dan juga staf. Karena di situ dibuat perlombaan kompetisi di mana dapat bersaing bersama dengan fun match. Lalu upaya kedua yang akan kami lakukan adalah kami OSIS akan sebagai penghubung antara siswa dan guru. Gak hanya menghubung antara apa yang diinginkan, tapi kami juga mendengar aspirasi-aspirasi dari kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semuanya, sehingga dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir adalah dengan memajukan ekstrakurikuler, seperti contohnya
jika ekstrakurikuler dimajukan dan lebih aktif lagi, yang pasti siswa-siswi atau peserta didik SMA 112 Jakarta akan lebih meningkatkan lagi tali sinergitas dari masing-masing dan juga lebih meningkatkan lagi kegiatan kualitas yang akan berdampak juga positif pada lingkungan sekolah tersebut. Baik, sekian jawaban dari kami atas pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pasangan calon nomor 1. Untuk paslon 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, kami paslon 2 izinkan menjawab. Kontribusi apa yang dapat kita tunjukkan dengan tujuan utamanya itu mengembangkan OSIS SMA Negeri 112 Jakarta. Yang pertama pastinya kita akan mengembang tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan juga etika yang baik. Oleh karena itu kita harus tahu visi misi sekolah dan juga berjalan dengan beriringan dengan visi SMA Negeri 112 Jakarta. Yang kedua, kita sebagai ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS harus memastikan adanya ketegasan dalam struktur organisasi OSIS dan juga mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing dari anggota kita. Baik, untuk upaya yang ketiga adalah kita akan menguatkan teamwork dalam organisasi kita yang fungsinya untuk menguatkan dan sebagai pelatihan bagi anggota organisasi agar kedepannya bisa meningkatkan kualitas kinerjanya masing-masing. Yang keempat adalah menjalankan semua program kerja, dan program kerja ini dijalankan untuk siswa-siswi SMA Negeri 112 Jakarta dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, dan program kerja ini berfungsi sebagai wadah aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 112 Jakarta dalam mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah ini. Dan untuk yang kelima, kita akan menginspirasi dan inovasi. Kita sebagai anggota organisasi, kita harus bisa menginspirasi dan menginovasi para warga sekolah, warga SMA Negeri 112 Jakarta, karena dengan menginspirasi dan menginovasi, kita bisa memajukan dan mengembangkan organisasi siswa intersekolah untuk menjadi organisasi yang lebih unggul. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada paslon 3 dipersilakan dengan waktu 2 menit. Baik, sebelumnya izin kami untuk berterima kasih dulu atas pertanyaannya kepada Alina dari sana, dan juga izin kami untuk menjawab pertanyaan dari bagaimana cara menyelesaikan masalah secara efektif, solutif bersama anggota FPK OSIS yang lainnya maupun guru ataupun siswa-siswi di SMAN 112 Jakarta. Untuk jawaban pertama akan dijawab oleh Pak. Baik, pertama-tama kami akan mengidentifikasi apakah permasalahan yang dihadapi oleh kami selaku antara kami maupun antara EPK dan siswa-siswi beserta guru. Setelah itu, apabila terjadi permasalahan internal dari OSIS itu sendiri, kita pertama-tama itu memastikan kita memiliki pandangan dasar yang sama. Dengan kita memiliki pandangan dasar